kita. Nah, pada kesempatan hari ini, saya, Syafika Fasiombing, akan mempresentasikan materi dengan judul Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa. Nah, yang pertama adalah pengertian dan pentingnya Pancasila. Pancasila, teman-teman, merupakan produk autentik dari para pendiri bangsa kita, bangsa Indonesia. Dan nilai-nilai Pancasila ini bersumber dari mana? Dari agama kita, dari budaya kita, dari adat dan istiadat kita. Nah, jadi Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa kita sekaligus dasar negara kita juga. Mengapa sih Pancasila itu penting, teman-teman? Karena teman-teman, Pancasila ini tetap bertahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Pancasila nggak dapat digantikan oleh ideologi lain dan berakar dari nilai-nilai luhur bangsa kita. Nah, kita lanjut. Yang kedua adalah sejarah Pancasila pra-kemerdekaan. Nah, dalam kajian sejarah, teman-teman, Kikero pernah mengatakan bahwa sejarah itu adalah guru dari kehidupan kita. Artinya di sini kita bisa belajar dari masa lalu untuk kehidupan kita yang sekarang. Nah, teman-teman, sebelum Indonesia merdeka, nilai-nilai dari Pancasila itu sebenarnya udah berkembang dalam kehidupan masyarakat kita. Jadi, sejarah ini terbagi menjadi dua fase, yaitu nilai-nilai Pancasila pada masa kerajaan dan bagaimana sih perjuangan bangsa kita melawan penjajahan. Mari kita bahas. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai nilai Pancasila pada masa Kerajaan Sriwijaya. Teman-teman, pada masa Kerajaan Sriwijaya, sekitar abad ke-7, sebenarnya Pancasila itu sudah terlihat nilai-nilainya dalam kehidupan masyarakat. Misalnya teman-teman, adanya toleransi antar beragama, lalu adanya hubungan internasional yang baik, lalu adanya persatuan wilayah, lalu adanya sistem pemerintahan kita, dan kesejahteraan rakyat. Nah, walaupun teman-teman pada saat itu Pancasila itu belum dirumuskan secara resminya, tetapi nilai-nilainya sudah hidup dan menjadi dasar dalam kehidupan kita bermasyarakat. Selanjutnya, pada masa Kerajaan Majapahit, teman-teman, nilai-nilai Pancasila pada masa Kerajaan Majapahit sudah berkembang semakin kuat, teman-teman. Di sini, nilai ketuhanan, nilai toleransi antara agama Hindu dan Buddha itu semakin terlihat di situ. Nah, lalu teman-teman, nilai persatuan terlihat dari Sumpah Palapa Gajah Mada yang ingin menyatukan Nusantara kita. Nah, selain itu teman-teman, ada juga ternyata nilai musyawarah dalam pemerintahan dan kesejahteraan rakyatnya. Nah, bahkan ya teman-teman, istilah Pancasila itu sudah ditemukan dalam kitab Negara Kertagama, serta semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu dari kitab Sutasoma. Nah, selanjutnya teman-teman, pada masa penjajahan, bangsa Indonesia ini sudah mulai melakukan perlawanan terhadap penjajah barat. Nah, namun teman-teman, perjuangan ini sering mengalami kegagalan karena kurangnya persatuan dari negara kita. Nah, kemudian teman-teman, muncullah Kebangkitan Nasional tahun 1908 dan Sumpah Pemuda tahun 1928 yang menegaskan bahwa satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Nah, inilah yang menjadi dasar penting bagi lahirnya Pancasila kita. Pada masa pra-kemerdekaan, teman-teman, tepatnya tahun 1945, teman-teman, BPUPKI mulai membahas dasar negara kita. Nah, beberapa tokoh seperti Muhammad Yamin, Supama, Soekarno mengusulkan konsep untuk dasar negara kita. Nah, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno mengusulkan Pancasila, kemudian diperkuat lagi dengan Piagam Jakarta pada 22 Juni tahun 1945. Sehingga akhirnya teman-teman, menjadilah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Nah, yang ketiga, pasca kemerdekaan. Setelah kita merdeka, teman-teman, terjadi peristiwa penting seperti bom Hiroshima dan Nagasaki yang membuat Jepang untuk menyerah. Kemudian, teman-teman, tepatnya pada 17 Agustus 1945, Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekaannya. Sehari setelah itu, teman-teman, yaitu tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila resmilah disahkan sebagai dasar negara dalam Undang-Undang tahun 1945. Nah, walaupun teman-teman sempat juga terjadi perubahan konstitusi, tapi nilai-nilai Pancasila tetaplah sama. Nah, selanjutnya era Orde Lama, teman-teman. Pada masa Orde Lama ini, teman-teman, kita itu dipimpin oleh Soekarno. Nah,
Pancasila dijadikan sebagai ideologi dasar negara kita. Namun teman-teman, muncullah konsep baru, konsep Nasakom yang ingin menggabungkan nasionalisme kita, agama kita, dan komunisme kita. Nah, pada masa itu terjadi juga penyimpangan seperti sistem demokrasi terpimpin. Nah, tadi kita udah bahas mengenai era Orde Lama. Selanjutnya kita bakal bahas mengenai era Orde Baru, teman-teman. Nah, di masa Orde Baru ini, teman-teman, kita sudah dibawa ke kepemimpinan Soeharto. Nah, di sini, teman-teman, Pancasila itu dijelaskan, lebih ditegaskan lagi sebagai asas tunggal kita, teman-teman. Nah, adanya program penataran atau P4 untuk memahami dan mengamankan Pancasila. Namun, teman-teman, dalam praktiknya Pancasila cenderung digunakan sebagai alat kekuasaan. Nah, teman-teman, selanjutnya pada masa era reformasi, teman-teman. Pada era reformasi yang dimulai pada tahun 1998, teman-teman, Pancasila tetap menjadi sebuah dasar negara kita. Namun, lebih ditekankan pada demokrasi dan juga kebebasannya. Nah, tantangannya pada saat ini, teman-teman, adalah menurunnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai dari Pancasila. Nah, sebagai kesimpulan, teman-teman, Pancasila merupakan sebuah dasar negara kita yang berasal dari nilai-nilai budaya bangsa kita sejak zaman kerajaan, teman-teman. Nah, nilai-nilai tersebut berkembang dalam perjuangan dan dirumuskan saat prakemerdekaan kita, lalu disahkan setelah kita kemerdekaan. Nah, walaupun kita banyak mengalami berbagai dinamika di setiap era kita, Pancasila tetap menjadi pedoman utama dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara, teman-teman. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda harus terus memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita. Terima kasih.